40 tahun yang lalu, di bawah langit malam planet serial yang mencekam, sebuah sejarah pertarungan yang terlupakan kini perlahan terungkap. Ingatan Goku membawa kita melintasi ruang dan waktu. Di sana, di atas tebing, Takek Menaito dan Granolah kecil yang tak sadarkan diri menjadi saksi bisu. Di udara, sosok prajurit Saiyan bernama Bardock melesat membelah langit. Tubuhnya dialiri percikan petir. Ia bersiap menghadapi sang ancaman mematikan dari kelompok Hitter. Gas! Dengan teriakan keras, Bardock menukik tajam, menghujani Gas dengan pukulan bertubi-tubi. Namun, Gas dengan lincah menghindari setiap serangan. Matanya menatap tajam ke arah ekor Bardock. "Melihat ekormu, kau pasti seorang Saiyan," gumam Gas santai. "Kami kira hanya prajurit kelas bawah yang dikirim ke planet ini. Sepertinya kami salah. Kau adalah petarung yang hebat." Tapi Bardock tidak peduli. Ia terus menyerang dengan ganas, menendang dan melepaskan ledakan energi Ki berwarna merah muda yang menyilaukan. Boom! Asap mengepul tebal menutupi udara. Bardock mendarat sambil terengah-engah. Ia tahu betul serangan itu belum cukup untuk menghabisi lawannya. Monaito berteriak putus asa dari kejauhan. "Monaito, gunakan kesempatan ini untuk lari sejauh mungkin." Namun Bardock menolak berbalik punggung. Dengan tatapan tajam ia berkata, "Dengarkan aku, kalian berdua harus tetap hidup. Aku yang akan menahan Gas." Ya, inilah asal muasal suara rekaman yang didengar Goku di masa depan. Dari balik kepulan asap, Gas melayang turun. Mengerikannya, tidak ada satupun luka goresan di tubuhnya. Gas menyeringai dingin, menyebutkan bahwa ia tidak boleh mengecewakan kakaknya, Elec. Dalam sekejap, Gas menciptakan sebuah gada raksasa berduri dari energinya. Melihat monster di hadapan mereka, Monaito kembali memohon, "Sudah cukup Bardock, takdir kita sampai di sini. Larilah dan selamatkan dirimu sendiri." Mendengar hal itu, Gas tersenyum sinis dan melontarkan sebuah rahasia kelam. "Benar, kau bisa saja lari sekarang. Tapi asal kau tahu, ras Saiyan juga tidak ditakdirkan untuk hidup lebih lama lagi." Bardock terperanjat. Darahnya mendidih mendengar omong kosong yang dibocorkan Gas dari rencana Elec tersebut. Kemarahannya sebagai seorang ayah dan prajurit meledak. "Tutup mulutmu," teriak Bardock. "Kalian dan kelompok kalianlah yang tidak punya masa depan." Dengan kecepatan kilat, Bardock menerjang maju, menangkis serangan gada Gas dan melepaskan satu tendangan telak berbalut energi yang menghempaskan Gas jatuh terbanting ke tanah. Tanpa ampun, Gas mengayunkan gada berdurinya dari atas. Dengan sisa tenaga yang ada, Bardock menahan gagang gada itu. "Herah!" erangnya, menahan beban yang luar biasa. Dalam satu hentakan kuat, Bardock berhasil melempar Gas hingga terhempas menjauh. Ia kemudian menoleh tajam ke arah Monaito yang sedang meringkuk melindungi Granolah kecil. "Dengar baik-baik," bentak Bardock dengan tegas. "Ini adalah pertarunganku sekarang. Kalian berdua menghalangi. Cepat pergi dari sini." Namun dalam sekejap mata, Gas sudah kembali menerjang. Ia menendang keras perut Bardock. "Pukulanmu," bisik Gas dingin, "hanya terasa seperti gigitan serangga melawan baja kacintit." Gas kemudian memancarkan aura ungu yang mengintimidasi. "Sudah kubilang, cukup. Aku muak dengan serangan-serangan menyedihkan yang tidak berguna ini." Dengan satu ledakan energi, Gas melepaskan pengekang kekuatannya. "Kau tidak keberatan jika aku melepaskan sedikit sifat asliku, kan? Aku tidak bisa membuang-buang waktu lagi denganmu. Ini bahkan belum mencapai batas penuh dari kekuatan yang tertidur di dalam diriku." Bardock menyentuh alat pemindai di telinganya. "Sialan," decaknya kesal. "Jadi ras kalian bisa mengatur tingkat kekuatan sesuka hati ya?" Gas menatap tajam dari atas. "Kutebak, kau sudah kehilangan tekad untuk melawan sekarang." Mengabaikan luka-lukanya yang parah, Bardock perlahan bangkit berdiri. Sebuah seringai justru muncul di wajahnya. "Heh, kau harap begitu? Tidak ada yang membuat darahku mendidih
selain melawan musuh yang kuat. Bardock kembali nekat menerjang, namun Gas menyambutnya dengan tinju mematikan ke arah perut. Pertahanan Bardock hancur, tubuhnya dihempaskan dari langit, menghantam bumi hingga menciptakan ledakan debu yang sangat dahsyat. Sementara itu, di tempat yang sunyi, Monaito menggenggam erat 2 buah bola naga. Menggunakan Dragon Ball untuk kepentingan sendiri memang dilarang, batinnya cemas. Tapi seharusnya tidak apa-apa jika permohonanku digunakan untuk menyelamatkan seseorang dari planet lain. Tiba-tiba langit malam terbelah. Dari balik gunung, cahaya keemasan bersinar sangat terang, dan perlahan wujud naga raksasa memanjang menembus awan. Dewa Naga Toronbo telah bangkit. "Kirim Bardock," teriak Monaito memohon ke arah langit, "kembali ke planet asalnya." Suara sang naga bergema memecah keheningan. "Sebutkan permohonanmu. Jika masih dalam batas kekuatanku, satu permohonanmu adalah perintah bagiku." Di medan pertempuran, sebuah suara misterius tiba-tiba menembus pikiran Bardock yang sedang terkapar. "Dengarkan aku, Bardock. Ini adalah permohonan Monaito agar aku memindahkanmu ke planet asalmu, Vegeta. Aku adalah naga pengabul permohonan yang dikenal sebagai Toronbo." Bardock terbelalak, menatap ke sekeliling dengan kebingungan. Apa-apaan ini? Suara siapa ini?" Gas yang berdiri di hadapannya ikut kebingungan. Apa itu? Sedang bicara dengan siapa dia? Gumam Gas saat matanya menyadari keberadaan naga bercahaya di ujung langit. Monaito menahan napasnya menanti sang prajurit penyelamat pergi dengan selamat. Namun mata merah Toronbo menyala tajam. "Sayang sekali," ucap sang naga memecah harapan. Dia menolaknya. Menolak untuk melarikan diri, Bardock kembali melesat maju. Dengan kebanggaan penuh sebagai ras petarung, ia mengayunkan tinjunya ke arah Gas dan berteriak, "Seorang Saiyan, lebih baik mati daripada harus lari dari musuh." Sayangnya, tekad dan keberanian saja tidak cukup. Gas dengan mudah menangkis tinju demi tinju dari Bardock hanya dengan satu lengan tanpa bergeming sedikit pun. Sambil menatap remeh, Gas tersenyum mengejek. "Seranganmu bahkan hampir tidak menggelitik.